Nah ini ya. Kasusnya apa Pak Yono? Napasnya sesak. Sesak ya. Ya. Kita mau pakai teknik kop tradisional, dye cupping Sama riak. sama riaknya ya. Koroni ya, Pak Yono bukan koroni. Udah dikasih minyak ya, pakai minyak yang anget. Jadi pemanfaatan minyak itu penting. Pasien sindromnya dingin kasih minyaknya yang hangat. Kalau pasien sindromnya panas kasih minyak yang dingin. Nah ini ya, Pak Yono nih masuk pipi. Pak Yono. Direlaksasi dulu. Kalau saya ngerelaksasinya begini, kalau teman-teman pakai cara yang lain boleh ya. Mau di topung, mau di tokjar, mau di Indian massage, Japanese massage, yang penting punggungnya di relaksasi dulu. Nah nih lihat nih, angin ya. Anginnya di mana nih Pak? Anginnya di atas nih. Tuh, yang bawah mah biasa aja nih. Yang dipijat kan atas ya, bawah ya. Tapi yang merah atas. Anginnya. Iya nih, tuh. Yang dipijat bawah, tapi yang merah atas. Tuh. Nih. Terasa Pak? Terasa ya? Kapan lagi dipijitin sifunya nih? Nih. Untungnya punya si Dupa itu gitu. Iya, prakteknya iya. Ayo. Ini meridian kandung kemih itu kan, punggung itu dilewati 2 jalur meridian kandung kemih ya. Di sini satu, di sini satu nih. Nah, jadi teman-teman kalau ngambil jangan cuma di sini. Nanti dia terputus. Ambil juga di sampingnya sini nih. Nah, ini nih. Kena semua, nanti merah juga dia ini. Nah, ini ya, tuh. Kita ada sih. Ya biarin ini. Nah, lalu memijatnya seperti yang sering saya sampaikan itu, mijatnya pakai tulang ibu jari. Ya. Sebagai pengganti alat. Terasa, Pak? Nah. Ini kan pating grenjel. Tuh. Merah banget nih Pak Yono. Tuh. Nah. Kalau memijat satu arah, kalau ke atas aja. Nah, jangan gini-gini ya. Ini bingung. Kecuali untuk relaksasi. Nah, nih. Tuh. Ini juga pakai satu jari cukup bisa. Enak Pak? Alhamdulillah Enak Pak. Nah, kapan lagi ya Pak? Nih. Adanya dahak karena adanya lembab. Nanti tinggal dilihat dahaknya warnanya apa. Kalau dahaknya kuning, berarti lembabnya panas. Kalau dahaknya encer putih, lembabnya dingin. Kalau nggak encer putih, Ya, lembab aja. Ini ya, tuh. Merah banget Pak Yono. Mainan sama angin terus sih Pak Yono. Nah. Terus nih, bahu direlaksasi sebentar. Waduh. Pak Yono gitu. Angin. Juga sering gitu dia. Oh, gitu. Angin ya. Tuh, lihat nih. Merah semua. kalau orang tuh baru dipegang aja udah sendawa aja tuh. Itu kan kelebihan angin tadi. Nah, Bahkan orang yang dipegang direlaksasi buat menghangatkan badan ya. Jadi tadi udah dipijat, diangetin badannya gini biar anget. Kalau diputer itu
Putar begini. Oh, boleh, boleh. Nah, ini kan biar hangat badannya. Nah. Merah semua Pak Yono. Aduh. Ikan remah itu baru pulang. Aduh. Makanya saya. Nah, kalau sudah, sekarang di kop. Kita pakai teknik yang pertama. Teknik apa namanya ini? Teknik kop luncur. Pompanya mana Pak Yono? Ada pompanya loh. Mana? Oh iya iya nih. Kop luncur biasa teman-teman lakukan ya. Sudah sering dilakukan. Teman-teman udah tahu caranya. Nah, udah tahu caranya. Udah tahu caranya. Nah, ini udah semua sudah tahu caranya. Terlalu kenceng nggak Pak Yono? Enggak ya. Biar rasanya enak, kalau mau kop luncur itu tarik ke bawah, dilepas saja, ke atasnya baru dipijit. Nah, kayak dipijitin jadinya. Enak Pak? Enak ya? Nah, jadi kita menekannya saat di tarik ke atas. Kalau ke bawah tarik aja. Itu pompanya sedang aja sih. Sedang aja sesuai kemampuan pasien. Nah. Enak ya? Nah, ini tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Untuk ke bawahnya ditarik aja ya. Baru naiknya baru ditekan. Nah. Iya ya. Kita praktekin Pak Yono ya. Siap. Nah. Langsung enteng kan. Mantap nih Pak. Kalau sudah, kita lakukan cupping di jalur meridian gubernurnya dulu. Tuknya diperbaikin. Kenapa tuh? Karena tuh ini adalah sumbu. Lilin kalau nggak ada sumbu bisa nyala nggak? Nggak bisa nyala ya. Nah, disebut dengan gubernur karena dia sebagai meridian yang memerintah otak, memerintah sumsum tulang belakang. Disebut dengan gubernur. Makanya di sini kita perbaiki dulu. 2 tarikan cukup di gubernurnya atau di seluruh jalur tulang belakang. Kalau perlu sampai ke tulang ekor nggak apa-apa. Sampai di sini, sampai tulang ekor ditarik ya. Nanti yang dirasakan pasien pada beberapa kasus ketariknya sampai ke kaki. Nah, kalau sudah kira-kira 1 menit, tarik, tambahin tarikannya 1 lagi, ditarik ya. 1 cun, Pak, kurang lebih 1 cun ya. Kalau orangnya besar ya sesuaikan aja. Nah ini ya. Kalau pengen lebih maksimal lagi dan dia mau melepuh, dikempesin lalu tarik lagi. Ini ya. Ini tujuannya untuk apa? Membuang angin dan panas di dalam. Jadi yang HSP juga kayak gini. benar. Jadi kan di dalam ini kan ada pengumpulan panas tuh. Pengumpulan panas ya. Kenapa orang bisa melepuh? Terjadi pelepuhan ketika dia dibekam karena numpuk panas di dalam tuh. Supaya tidak terjadi melepuh, makanya kita kempesin, tarik lagi, kempesin, tarik lagi. Kalau kita lakukan seperti itu mau 10 menit sampai 20 menit insya Allah nggak melepuh dia. Karena apa? Karena udara panas dibuang.
Berarti kalau orang panas tuh panas pas dibekap sebentar juga bisa sembuh. Betul, betul. Oh, masalah tahu. Nah, Makanya hati-hati. makanya hati-hati. Nah, ini kalau terjadi supaya tidak terjadi seperti itu, kempesin, buang dulu kan panasnya. Nah, Panasnya melepuh ya walaupun Nah. udah lama. ini ya. Tuh. Fungsinya juga untuk apa, teman-teman? Untuk mentarik ulur otot. Jadi ototnya itu kita tarik ulur, tarik ulur, kayak orang main layangan. Kalau dia main tarik ulur kan nanti Putus ya? nggak putus, stabil kan gitu. Nah, ini ini kita perbaiki dulu meridian tuknya sebagai apa? Sebagai meridian yang bertanggung jawab sebagai pengatur, pemerintah otak. Sambil pasien dimotivasi, Pak, ini jalur tengahnya ini sengaja diperbaiki supaya peredaran darah ke otak lancar, sumsum tulangnya bagus gitu kan. Nah, kalau udah kita pindahin. Nah, di sini. Oh, di tengahnya. Nah, yang tadi nggak dapet, kira-kira tadi udah 5 menit, udah 7 menit kan. Nah, diperbaikin. Yang tadi nggak kena. Yang nggak kena dikenain, biar adil, asas keadilan. Nah, ini ya. Tuh. Kalau orang yang udah pernah dioperasi tulang belakangnya pakai pen gitu bisa digini nggak sih? Kalau saya pribadi nggak berani, Pak. Udah operasi. Kembali lagi ke dokter. Jangan deh. Nah, udah. Kalau sudah, kita sekarang masuk ke, sambil begini kan, masuk ke organ. Organnya yang bermasalah tadi mana? Paru-paru. Nah, paru-paru. Paru-paru itu adalah organ apa? Logam. Logam dikuasai atau dibentuk oleh siapa? Oleh tanah. Ya enggak? Logam dibentuk oleh tanah, maka limpanya kita perbaiki, limpa lambungnya diperbaiki, kemudian paru-parunya diperbaiki. Nah, ini paru-paru kan ada di sini. Nah, Kalau lambungnya masalah sesak juga orang itu ya. sesak bener, memang begitu. Makanya kita prinsipnya seperti itu kan. Panas kan parunya panas. Nah, ini. Jadi kita perbaiki meridian. Ini kan disebut dengan titik su ya, titik su belakang. Ini su-nya. Ada su, ada mu itu depan, kalau su kan belakang. Nah, ini adalah su-nya siapa? Su-nya limpa lambung ada di sini. Ini adalah su-nya paru-paru. Nah, jadi kita perbaiki. Tanpa harus pengeluaran darah. Durasinya 7 sampai 10 menit dengan catatan saat melakukan terapi itu sering-sering kita apa? Kempesin. Karena kan ada pasien kita yang dia tidak layak dilakukan pengeluaran darah. Kan gitu kan? Kenapa ada bekam kering? Karena ada pasien-pasien itu yang dia tidak layak dilakukan pengeluaran darah, misalnya kondisinya defisiensi, lemah, lemes, kurang tidur gitu kan, dia tidak layak dilakukan pengeluaran darah. Maka kita lakukan kop kering dengan struktur seperti ini. Nah, ini keluarin dia ini aja, maksimalin set. Nah, ini kan, tarik lagi 10 menit juga nggak melepuh insya Allah. Nah, ini kalau kasusnya ginjal berarti nanti di sini nih. Misalnya ada orang punya kasus gangguan ginjal. Nah, nanti di sini. Nanti di titik ginjalnya. Kita perbaiki dulu limpa lambung sama paru-parunya dulu kita perbaiki. Mingmen ya. Nah, ini. Gimana rasanya Pak Yono? Enggak sih, napasnya udah Legaan ya, agak enteng ya. Pertolongan pertama dan selanjutnya ini mana?
Tapi memang kalau kok kering itu dia keras, penarikannya keras dia. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau bekam kan maksimal 3 tarikan ya. Kalau ini kita tarik yang keras. Artinya penarikan itu emang harus seperti itu. Kencang. Rasa kencang ya Pak Yono. Ini tambahin lagi nggak apa-apa. Misalnya pasien masih kuat. Masih Yang penting dia lagi kempesin lagi ya. Kempasin biar nggak melepuh. Bekasnya itu ngejar enggak sih Bu? Enggak, insya Allah. Kalau sering di kayak tadi tuh, Iya. dibuka terus ditarik Nggak lagi, jarem. enggak. Nggak jarem. Cepet hilang. Suami itu pernah dibekam apa? Kering. Api. Api. Sampai nggak bisa jalan. Kayak Ya gitu. Allah. Kenapa ya? Sampai sekarang aku. Ini ginjal nih. Baru belajar di Ayu. Belajar dulu. Makanya istrinya di Ya biar istri aja lah. dia nggak sejajar. Sejajar nggak apa-apa Pak. Susah nyari titiknya. Udah sejajarin aja. Ini ya. Pokoknya lihat aja pusarnya. Iya, ini kan kira-kira begini nih. Kira-kira di sini dia nih. Dilakukan lah nih. Lakukan kan ini nih posisinya nih. Ini teman-teman. Ibunya biola. Udah kayak Ini bukan gitar gitar tua. Gitar tua. bayar tuh besok lagi bisa turun. Iya nanti sama Pak Yon lah. Nanti ngomong. Lumayan 5 cm loh Pak Amanda. Iya 5 cm nih. 10 kali. Masalah Lumayan. Umi sama Umi angka ini bisa kayak Jadi kayak 90 cm coba yang. Ini Pak Yon lah. Gimana caranya? Wani piro. Aduh. Ya, tenang aja Pak Yon. Udah aja mati.